untuk hadir di acara penyuluhan kita hari ini. Mohon maaf karena PPT-nya tidak terlihat, jadi bisa dibaca melalui brosur nggih. Tak ketok. Nggih. Ya wis tak dengerin ae enak. Ini tengaken nggih. Jadi saya selaku perwakilan dari teman-teman magang mau sedikit menjelaskan mengenai pupuk vokasi itu sebenarnya seperti apa. Mungkin dari saya juga banyak kurangnya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Yang kami ketahui dari pupuk vokasi sendiri merupakan pupuk salah satu dari produk pupuk organik, di mana bahan-bahan dari pupuk vokasi ini merupakan bahan-bahan organik. Dadosipun pupuk vokasi niki saged didamel ngangge bahan-bahan organik dari kotoran ternak, seresah-seresah tanaman, kali bioaktivator. Nah, bedanya pupuk vokasi sama pupuk kompos lainnya itu pada ini Pak, penambahan bioaktivator atau dekomposernya, yaitu kalau biasanya pupuk kompos biasanya itu tidak ditambahkan EM4 maupun Stardex, sedangkan di pupuk vokasi ini ditambahkan EM4 dan juga Stardex. Lalu manfaat dari pupuk vokasi ini sendiri banyak banget, itu di situ sudah ada pada brosurnya. Ada yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Jadi pupuk vokasi ini mengandung mineral dan juga mikroorganisme yang dapat membantu tanah ini menjadi mengembalikan kembali unsur hara yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas tanah, itu meningkatkan unsur hara tadi yang dibutuhkan tanaman, karena lahan kan biasanya udah pakai bahan kimia semua, itu akhirnya lama-kelamaan akan terdegradasi, dan penggunaan dari pupuk vokasi ini sendiri untuk mengembalikan unsur-unsur hara yang sudah hilang tadi. Yang selanjutnya ada mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, karena unsur yang ada di dalam pupuk vokasi ini hampir sama dengan pupuk kimia, jadi bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia yang meninggalkan residu pada tanah. Jadi bisa sebagai ganti pupuk kimia yang mungkin sekarang sudah sulit didapatkan, harganya juga mahal, jadi bisa sebagai alternatif pengganti. Yang selanjutnya ada memperbaiki penyerapan nutrisi oleh tanaman. Jadi sudah dijelaskan dari Pak Agung tadi bahwa pupuk kimia itu banyak mengandung P, tapi pupuk kimia itu menyebabkan unsur P itu tertahan di tanah. Jadi adanya pupuk vokasi atau pupuk organik ini membantu penyerapan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Menjaga keseimbangan mikroflora tanah. Jadi dengan adanya pupuk vokasi ini nanti mikroflora atau mikroorganisme hewan-hewan yang ada di tanah itu bisa meningkat kembali. Kalau awalnya pakai pupuk kimia itu cacing-cacingnya yang ada di tanah yang bisa buat pengurai tanah itu kan akhirnya berkurang. Nanti kalau kita pakaikan pupuk vokasi maupun pupuk organik ini lagi, akhirnya cacing-cacing tersebut mau kembali ke tanah gitu Pak. Bukan sampah organik itu karena pembuatan pupuk vokasi ini sendiri membutuhkan bahan-bahan organik, dari mulai kotoran ternak, seresah-seresah tanaman, dan juga mikroorganisme yang untuk dekomposer tadi, sehingga mengurangi adanya limbah organik yang ada di sekitar kita. Alat dan bahan untuk pembuatan pupuk vokasi. Yang pertama, alatnya itu ada terpal besar sebagai alas, karena pupuk vokasi itu pembuatannya harus anaerob atau tertutup tanpa adanya udara di dalamnya. Yang selanjutnya ada tong sebagai ini pelarut gula merah dan juga EM4. Lalu ada gembor untuk menyiramkan air di atasnya, ada cangkul untuk mengaduk bahan-bahannya, dan yang terakhir ada termometer. Ini sebenarnya opsional untuk mengukur suhu dari pupuk itu sendiri. Yang selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan untuk vokasi. Yang pertama ada kotoran ternak. Kotoran ternak itu sebenarnya nggak harus bebek, bisa kalau misal bapak ibu di rumah punyanya sapi, kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk vokasi, kambing juga, dan juga ayam juga bisa. Dan yang selanjutnya ada sekam bakar dan juga jerami. Ini sebenarnya itu bisa diganti juga dengan seresah daun yang ada di sekitar lingkungannya Pak. Jadi kalau misal di samping rumahnya itu banyak seresah, itu bisa digunakan. Jadi fungsinya
padat dan juga masih dingin gitu, biar tidak panas kalau dicampurkan langsung ke tanah. Dekomposernya itu bisa pakai Stardeck maupun EM4. Stardeck itu yang bentuknya bubuk, jadi bisa ditaburkan di atas adonan dari pupuk organiknya. Kalau yang EM4 itu biasanya berbentuk cair, jadi harus dilarutkan di air terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada gula merah. Gula merah ini bisa juga diganti sama molase maupun gula pasir putih. Gunanya itu untuk sebagai makanan dari mikroorganisme yang ada di EM4 tadi. Jadi di EM4 ini mengandung mikroorganisme yang dapat menguraikan bahan-bahan organik tadi. Nah, dia itu butuh makanan biar bisa berkembang di dalam pupuk organik tersebut. Jadi butuh gula sebagai bahan makanannya. Dan yang terakhir ada dolomit. Ini sebagai penyeimbang pH dari pupuk itu sendiri biar pH-nya tetap terjaga. Jadi yang pertama itu nanti kita campurkan dulu bahan padatnya, mulai dari kotoran ternak, sekam maupun seresah dan jerami yang ada di lingkungan kita. Yang setelah dicampurkan semua bisa diratakan di atas terpal itu dengan pokok harus rata semua gitu. Terus setelah diratakan itu bisa ditaburkan dolomit terlebih dahulu. Kalau misal bapak ibunya punyanya Stardeck itu bisa ditaburkan bersamaan dengan Stardeck. Kalau misal pakainya EM4 itu nanti bisa dilarutkan dulu bersama bahan cair itu air sama gula merahnya. Kalau cuma pakai Stardeck bisa dicampurkan dengan dolomit di atas campuran bahan padat tadi, lalu disiramkan bahan cair berupa air dan juga gula merah. Lalu yang selanjutnya setelah dikasih air nanti bisa dicampur menggunakan cangkul hingga kadar air pada pupuk itu 60%. Jadi 60% itu pupuknya kalau dipegang atau digumpalkan itu bisa menggumpal, tapi kalau ditekan itu bisa hancur. Jadi enggak yang sampai padat banget tapi tidak yang sampai berair. Yang selanjutnya setelah dirasa sudah cukup kadar airnya bisa ditutup dengan terpal sampai rapat semua. Jadi pembuatan pupuk bokasi ini sebenarnya menggunakan proses anaerab atau tidak boleh ada oksigen atau udara di dalamnya. Jadi diusahakan terpalnya itu yang ditutupkan rapat dan terhindar dari sinar matahari maupun hujan. Tempat yang beratap. Lalu bisa ditunggu bokasi itu sekitar 1-2 minggu untuk proses fermentasinya. Nah, di 1-2 minggu itu bisa dilihat antara 3-4 harian itu bisa dibuka, dicek dan juga diaduk gitu Pak. Jadi untuk ciri-ciri pupuk bokasinya itu berfermentasi itu bisa dipegang dari pupuknya itu biasanya suhunya hangat atau panas gitu. Nah, itu kalau sudah panas bisa diaduk, habis itu ditutup rapat kembali. Yang selanjutnya setelah 1-2 minggu itu pupuk bokasi bisa diaplikasikan pada tanah. Lalu yang selanjutnya ciri-ciri pupuk sudah jadi. Yang pertama itu dari warnanya. Warnanya itu coklat atau kehitam-hitaman. Jadi bukan hanya dari kotorannya tapi dari seresah dan juga daun-daunnya itu sudah mulai coklat dan kehitaman. Yang kedua dari aromanya. Kalau pupuk bokasi yang baik itu aromanya tidak menyengat dari kotorannya, karena pupuk bokasi kan menggunakan fermentasi, menggunakan mikroorganisme, jadi itu akan mengurangi bau yang ada di pupuknya. Dan yang terakhir ada teksturnya. Apabila dipegang atau dikepal itu kompos akan menggumpal, tapi jika ditekan itu dia bisa hancur gitu. Jadi teksturnya itu udah gembur gitu. Itu sudah dikatakan pupuk bokasinya sudah jadi. Dan yang terakhir itu suhunya udah tidak sepanas atau sehangat pas 1-2 minggu sebelumnya. Kalau sudah mulai dingin dirasa sudah nggak sepanas itu berarti sudah jadi. Cukup itu tadi Pak penjelasan singkat dari saya terkait pupuk bokasi dan cara pembuatannya. Saya kembalikan kepada Eni. Gabotar Mulia Asri.